Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifah Ahmad. Untuk kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menentukan harga jual. Ini saya sudah buatkan contoh skemanya. Nanti teman-teman juga bisa ulang. Saya biasanya membuat seperti ini. Harapannya konten saya bawakan ini teman-teman tidak salah dalam menentukan harga. Karena banyak sekali kasus di lapangan bahwa teman-teman itu belum begitu paham dalam menentukan harga, tautannya yang lainnya harga murah ikut-ikutan murah. Nah, akhirnya meskipun penjualannya rame ternyata hasilnya nggak ada. Taunya mereka hanya misalnya kita kulakan harga 10.000 jual 15.000. Ya kalau kita lihat cuman dari harga barang yang kita beli mungkin untung, tapi kan kalau kita jualan, kita bisnis, itu kan beda. Nanti ada beberapa hal yang harus dihitung juga biayanya. Oke, langsung aja kita membuat contoh ya. Contoh untuk bagaimana kita menentukan harga jual. Jadi di sini saya membagi beberapa macam ya. Yang pertama biaya produksi, ya biaya marketing dan branding. Kenapa? Karena dari sekian banyak penjual itu biasanya ada yang hanya sampai di biaya produksi sudah selesai, ada yang sampai biaya marketing. Contoh kita yang jualan di marketplace ya, itu ada biaya tambahan. Kemudian branding itu dalam berbisnis itu kita investasi brand. Nah itu ada biaya-biaya juga. Oke, ini sederhana ini ya. Ini untuk pemula. Jadi kalau teman-teman yang senior ya pasti sudah lebih tahu lah. Cuman saya hanya ingin share bagaimana cara yang saya lakukan. Beda orang, beda cara, juga beda hasil ya. Karena kalau jual itu kita beberapa faktor yang harus kita tahu ya. Pertama, dari jenis atau kategori produk. Nah, antara fashion ya, dengan makanan, dengan produk digital mungkin beda. Karena contoh kalau kita di produk digital itu kan biayanya sangat kecil ya, cuman biaya produksinya kecil, cuman biaya marketnya yang gede ya, itu ya. Oke, kita langsung aja. Saya contohkan ini celana kulot ya, celana kulot. Untuk memproduksi celana kulot misalnya kita ambil dari konveksi itu per bijinya 50.000 ya kan. Dari biaya konveksi kita ambil 50.000. Kemudian ini biaya lengkap lah, di konveksi sudah jadi, sudah kain, sudah dijahit, sudah jadi ya kan, sudah diplastik juga. Kemudian yang kedua, aksesoris apa sih? Aksesoris itu biasanya biaya-biaya yang timbul dari produksi sampai ke kita. Contoh kita perlu handtag ataupun label, itu juga buat. Kalau handtag itu sekitar 750 itu sudah bisa ya, 150 rupiah. Kemudian ada lagi biaya kita ambil dari supplier, dari konveksi itu ke gudang kita atau ke tempat kita kalau kita menjadi brand owner sendiri. Jadi ada biayanya. Biasanya kita CMT di Jakarta ya kan? Terus tempat tinggal kita mungkin di Cirebon ya. Kita biaya produksinya di Cirebon, di Jakarta itu 50.000 dengan ongkos kirim untuk kita sampai ke Cirebon itu berapa, itu berhitung mungkin sebenarnya berapa per piece. Ongkir dari supplier 1.000 handtag ambil maksudnya ambil dari, kalau misalnya si kurir tidak langsung ke rumah kita. Setelah kita mengetahui biaya produksinya, biaya tambahan aksesoris, handtag dan lain-lain, kemudian biaya packing. Untuk biaya packing itu kita butuh biaya untuk beli plastik, beli lakban, beli label. Label itu kalau misalnya
kita ngeprint itu untuk resi, untuk alamat itu kan label ya, kita ngeprint itu juga ada biaya juga, kita hitung ini 2000. Nah nanti teman-teman jangan lihat ini dulu ya, nanti saya terangkan ya itu. Kemudian ada keluar biaya drop off. Kalau di tempat saya itu kurir itu sekarang sudah jarang yang mau ambil di gudang kita, kebanyakan mereka minta drop off ya, jadi kita ngantar ke tempat kurir. Kalau di tempat saya, mungkin kalau di kota-kota besar itu masih ya, masih teman saya kan di kampung, di desa ya, kampung dari kecamatan itu sekitar 14 kilo ya, 14 kilo. Jadi mungkin kalau teman-teman di kota yang bisa diambil oleh kurir ya, mungkin ya akan berkurang biayanya. Makanya estimasi biaya ini berbeda-beda tiap orang, tiap toko, dan tiap lokasi. Itu masalah kita ngantar barang ke kurir ya. Kemudian selanjutnya itu margin. Kalau margin saya tentukan dulu margin utama ya. Karena kenapa? Karena terkadang ada dropshipper, agen ataupun orang kulakan ya kan? Kalau orang kulakan langganan, kita kan nggak butuh biaya marketing dan lain sebagainya nih ya. Jadi kalau kita bisa memperjelas dari total biaya sini, seandainya orang mau ambil banyak jadi agen, seller, atau distributor, kita langsung tinggal ambilkan biaya sini aja ya kan. Kita sudah ada keuntungan nih, biaya-biaya sudah tercover semua, apalagi kalau si pembeli itu mereka yang punya toko ngambil dari kita, mereka karungan ya kan, ini bisa lebih efisien lagi ya kan. Ini yang dua ya, yang packing sama drop ini lebih efisien lagi ya kan, tinggal gantung berapa banyak mereka memesan order kita. Nah ini makanya pentingnya kita harus tahu tentang budgeting, tentang anggaran, tentang biaya produksi dan lain sebagainya. Ini pentingnya, nanti kita akan tahu skemanya dan tahu mana-mana saja yang kita bisa kita minimalisir ya, kita kurangi ya kan, girit-girit lah cara Jawane ya, girit. Karena dengan misalnya 2000 rupiah pun kali 300 nih ya, 300 piece itu sudah 600.000 ya, lumayan kan. Nah ini nanti kalau skema biaya kita paham, insya Allah kita mudah ke depan untuk bisa melakukan estimasi keuntungan. Oke, dan ini biaya produksi ya. Biaya produksi ada konveksi, aksesoris, packing, drop off, margin kita ambil, saya ambil 50%. Menjual produk kita ke distributor ataupun ke reseller ya kan, kita pakai harga ini aja, pakai harga di sini kita sudah dapat margin 50%. Apalagi nanti bisa efisiensi di sini di packing ya, karena mereka kan banyak kan karungan ya atau lusinan ya, kan bisa efisien di sini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke biaya marketing ya. Biaya marketing itu bisa teman-teman marketing di Shopee ataupun di sosmed ya, misalnya sosial, namanya sosial apa, sosial shop ya, atau sosial commerce ya, sosial shop di TikTok ya bisa. Jadi teman-teman bisa menganggarkan untuk biaya marketing. Anggap saja kita Shopee ya, di Shopee kita ikut berbagai macam program, mungkin kita kena admin marketplace itu sudah 7% ya, 7%. Nah jatuhnya untuk produk ini adalah 5.687 kira-kira ya, nanti bisa dicocokkan dengan mungkin toko teman-teman
cek ulang ya. Kemudian yang ini ada biaya iklan entah itu iklan kata kunci, iklan toko, ataupun iklan produk lupa ya. Nanti untuk masalah iklan kita akan bahas sendiri ya. Ini basic-basicnya dulu ya. Biaya admin ya, di marketing ada biaya admin ya. Misalnya teman-teman nggak di marketplace, kita di website sendiri ya kan ada biaya juga kan, biaya untuk website per tahun, hosting, domain dan sebagainya kan. Kemudian iklan setelah ditambah biaya admin dan biaya iklan, maka akan muncul harga yaitu sekitar 95.000. Jadi seandainya kita menjual di marketplace ataupun di platform lain selain marketplace seperti TikTok ya, TikTok yang lagi booming itu ya. TikTok, di Facebook dan sebagainya, teman-teman bisa ngasih harga ini ya kan, karena kita sudah ada biaya untuk mengelola sosial media kita, ada biayanya, biaya iklannya. Terus kalau kita nggak iklan gimana ya, nggak apa-apa, jadi keuntungan ya, jadi keuntungan. Nah ini oke, biaya marketing ya, nanti bisa diulas lagi lebih dalam ya. Kemudian selanjutnya biaya branding misalnya gini, branding itu kita akan melakukan berapa per produknya kalau kita sewa model ya, sewa model untuk foto, untuk video ya, berapa. Kalau di sini kan mungkin fotonya masih agak asal-asalan ya, karena yang penting bisa terlihat di Shopee itu dijual ya. Tapi kalau sudah konsep branding ini kita sudah image ya, jadi wajah yang pakai apa ya kan, value yang mau kita tampilkan itu apa ya, beda lagi model, bentuknya model lah ya kan. Kemudian selanjutnya endorsement ya, di TikTok atau di lain sebagainya. Oh ya, kalau yang di marketplace ini ada satu lagi yang sekarang ya, afiliator ya, afiliator di ada lagi ini bisa nanti diganti ya, yang bisa nggak pakai iklan ya pakai afiliator. Kalau afiliasi kan lebih enak ya, enak, cuman kita harus mengirim sampel, nanti bisa ulas lagi ya. Biaya endorse, kemudian ada lagi branding itu biaya event. Contoh, kita punya target market tuh anak-anak SMA, oke lah kita support kegiatan anak SMA ya, agar mereka kenal dengan fashion kita. Nah, kalau kita sudah melakukan branding ini, mau nggak mau kita harganya jadi sekian, atau pokoknya sekian. Tapi kemahalan lah, kemarin kita bisa efisiensi dari yang lain, misalnya kan bisa diefisiensi lagi yang lain, tinggal otak aja. Intinya bahwa skema ini jangan sampai kita jual seperti ramai tapi boncos, itu masalahnya ya. Itu kemudian kita masuk ke asumsi yang berikutnya ya. Ini kan kalau kita satu produk ya, kalau misalnya kita 300 produk sebulan ya, otomatis ini kita menggunakan biaya ke konversinya sekitar 15 juta, aksesoris 675 dan sebagainya. Ini normal biasa ya. Kapan kita siap untuk menyewa model atau endorse atau kita support event ya kan. Oke, ini sudah kelihatan ya. Kalau penjualan kita sudah sampai 300 per bulan, 300 piece per bulan, berarti kita punya budget sekitar 2.851.875 rupiah. Ini yang ketahuan kan, ini kalau penjualan kita sudah sampai 300 piece, kita juga bisa endorse ya kan, dengan budget sekian. Kita juga bisa support event untuk acara-acara. Nah, nanti tinggal di konsep marketingnya, bagaimana caranya kita bisa mengejar penjualan
di angka 300 piece per bulan. Nah, itu tugas dari manajer marketingnya. Ini kan pembiayaan kepanjangan bulan. Mungkin sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf, mudah-mudahan dengan itu yang saya berikan ini teman-teman bisa tahu bagaimana kita menyusun anggaran biaya untuk produksi, biaya marketing, dan biaya branding agar kita tidak rugi dan kita semakin untung bisa membuat efisiensi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.